Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, Kepala Sekolah SMP Manjusri Padang, berasal dari Sumatera Barat. Izinkan dan perkenankan saya untuk dapat mempresentasikan kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh guru di SMP Manjusri Padang tahun 2022. Pendahuluan. Dilihat dari perkembangan peserta didik dari hari ke hari atau dari masa ke masa, telah terjadi pergeseran pola, sikap, tingkah laku. Pergeseran ini tidak hanya berhubungan dengan pola dan tingkah laku saja, bahkan cara dan metode untuk menerima akan pesan juga telah bergeser. Salah satu cara menerima pesan oleh peserta didik adalah berupa cara belajar dan cara menemukan fakta dan contoh dalam pembelajaran. Semua ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat dahsyat sekali dan tidak dapat dibendung lagi. Akibat dari pergeseran pola penerimaan pembelajaran tersebut oleh siswa mengakibatkan cara-cara lama atau metode lama tidak diminati lagi oleh para siswa, yang barangkali menurut peserta didik adalah sesuatu yang sudah kadaluarsa atau expired. Mengamati dari perkembangan kebutuhan siswa, kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran, sudah seyogyanya lah seorang kepala sekolah untuk merubah mindset dan metode dalam mengembangkan pembelajaran, atau kepala sekolah melakukan praktek terbaik di sekolah yang dipimpinnya. Praktek baik yang akan dikembangkan di sekolah adalah penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya, seorang guru dalam proses pembelajaran harus melihat keadaan dan kemampuan muridnya. Situasi yang terjadi saat ini di sekolah yang saya pimpin adalah bahwa guru-guru dalam memberikan pembelajaran atau proses pembelajaran masih mengajar secara klasikal. Artinya, pembelajaran yang disajikan kepada murid belum berdasarkan kebutuhan murid. Guru masih mengajar dengan asumsi kebutuhan belajar siswa itu sama. Guru masih faktor penentu. Otoritas guru masih tinggi. Semua ditentukan oleh guru. Bahkan, guru masih berorientasi pada nilai angka atau nilai nominal siswa yang masih dituntut harus tinggi, walaupun siswa tersebut tidak mampu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita lihat tantangan. Nah, segala sesuatu yang akan berubah, biasanya selalu ada hambatan dan tantangan. Biasanya tantangan itu bisa bersifat eksternal atau internal. Tantangan eksternal biasanya yang berkaitan dari luar diri guru itu sendiri, seperti sarana dan prasarana, pembiayaan, atau dukungan dari pihak luar. Sedangkan tantangan dari dalam merupakan faktor yang sangat urgen atau penentu dari suatu kegiatan atau perubahan. Tantangan ini menyangkut minat, bakat, keinginan, motivasi, sikap, hobi, dan literasi juga menentukan personel itu sendiri, dalam hal adalah guru. Nah, untuk itu, agar tantangan ini bisa diminimalisir, tentunya sebagai seorang kepala sekolah sebagai leading sektor untuk lakukan terobosan dengan melakukan komunikasi secara intens terus-menerus dengan seluruh komponen atau stakeholder yang terlibat dalam pendidikan di SMP Manjusri Padang. Sekarang kita lihat aksi nyata atau action plan. Aksi nyata yang akan dilakukan adalah merupakan pembeberan atau penyampaian langkah-langkah praktik baik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, tahap pra-pelaksanaan. Pada tahap ini merupakan tahap mencari atau menggali informasi. Informasi didapatkan bisa saja dari YouTube, bisa saja dari in-house training, bisa saja dari
webinar, atau dari PMM, Plafon Merdeka Mengajar. Tahap kedua, lokakarya pertama bersama fasilitator. Pada tahap ini, kami diundang untuk mengikuti lokakarya kurikulum perencanaan pembelajaran pertama program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua dengan materi lingkungan belajar di sekolah. Di akhir kegiatan lokakarya, ada aksi nyata yang akan dilakukan di sekolah dengan melakukan diskusi bersama tim komite pembelajar. Pada tahap ini, sebagai kepala sekolah melakukan aksi nyata di sekolah akan menerapkan kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terutama kami mencoba menerapkannya di kelas 7 yang sedang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Berikut tahap yang ketiga, tahap pembentukan komite pembelajar. Pada tahap ini, kepala sekolah membentuk komunitas belajar di lingkungan sekolah. Komunitas ini dibagi dalam 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok dibimbing oleh komite pembelajar. Pembentukan komunitas belajar ini adalah di tingkat sekolah dengan tujuan agar memudahkan bagi guru-guru untuk saling belajar. Informasi-informasi yang didapatkan sekaitan dengan kurikulum Merdeka disampaikan di komunitas ini. Tahap observasi kelas. Observasi merupakan kegiatan awal kunjungan kepala sekolah ketika guru telah selesai menyiapkan perangkat ajarnya berupa RPP yang berdiferensiasi. Pada tahap observasi ini, kepala sekolah mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama murid di dalam kelas dengan mempedomani tahapan-tahapan pembelajaran yang berdiferensiasi oleh guru. Kepala sekolah mencatat hal-hal yang menarik ataupun mencatat langkah-langkah pembelajaran guru selama pembelajaran berlangsung. Kemudian tahap kelima, yaitu tahap verifikasi temuan. Setelah observasi terhadap guru di dalam kelas oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah melakukan verifikasi hasil temuan yang nantinya diberikan kepada guru. Pembahasan pada tahap verifikasi temuan observasi adalah memberikan penguatan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh guru berupa praktek baik dalam kelas, dan kepala sekolah memberikan ucapan seperti bagus, pertahankan, dan kapan perlu ditingkatkan. Yang keenam, tahap coaching. Coaching adalah salah satu upaya untuk membantu atau memfasilitasi guru untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan guru sebelum mengajar dan memerlukan sumber daya yang dimiliki guru untuk menerapkannya. Dalam hal ini, kepala sekolah bertindak sebagai coach, sedangkan guru sebagai coachee atau klien. Berikutnya, yang ketujuh, supervisi kunjungan kelas. Setelah kepala sekolah melakukan coaching dengan guru, di mana guru sudah menentukan tujuan, langkah-langkah, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guru tersebut, maka berikutnya kepala sekolah melakukan supervisi kunjungan kelas. Pada saat melakukan supervisi tersebut, terlebih dahulu tentunya guru melihatkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan perangkat mengajar lainnya. Berikutnya, tahapan yang terakhir adalah tahapan penguatan dan tindak lanjut. Memberikan penguatan merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang guru. Karena saat memberikan penguatan, kepala sekolah memberikan keyakinan pada guru tentang apa yang sudah dilakukan saat penerapan pembelajaran dan memberikan reward berupa pujian serta ucapan selamat kepada ibu atau bapak guru atas keberhasilannya dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Refleksi. Dari semua langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi, tentu ada dampaknya terhadap pengembangan kompetensi guru. Kompetensi guru yang baik akan dirasakan langsung dampaknya oleh para peserta didik. Guru yang mau untuk meningkatkan kompetensinya melalui komunitas belajar dan belajar pada platform Merdeka Mengajar akan mendapatkan dan merasakan dampak dari suatu perubahan. Nah, dari langkah-langkah dan aksi nyata yang dilakukan oleh kepala sekolah,
di SMP Manjusri sangat efektif sekali karena kepala sekolah menerapkan kepada guru untuk belajar secara mandiri, sehingga ketergantungan kepada narasumber untuk memberikan materi sudah mulai berkurang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Semangat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu.